Oke, baik. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai flow bisnis yang sudah kami implementasikan di UDU. Untuk itu, saya Haula Nurdin dengan NIM 1094316. Di sini saya memegang modul sales, di mana role-nya itu sebagai resepsionis. Di sini ya, saya sudah login menggunakan akun resepsionis. Jadinya untuk tampilan sendiri yang kebuka itu hanyalah modul dari sales. Untuk di modul sales ini, yang pertama itu kita perlu maintain customer. Atau di sini case-nya itu adalah pasien, jadi nanti pasien yang daftar ke rumah sakit dan langsung kita daftarkan. Misalkan di sini contohnya, untuk pasien satu itu dimasukkan nih kontaknya, seperti apa, seperti address-nya, misalkan ada di Bandung. Lalu di sini juga kita bisa memasukkan seperti email, juga data-data lain seperti phone, mobile, dan sebagainya. Kita di save. Lalu setelahnya kalau misalkan customer atau pasien ini udah berobat, itu nanti kan dapat resep obat. Nah, dari sini kita buatin quotation dulu sebagai dokumen pemastinya nih, apakah resep obat ini sudah sesuai atau belum. Misalkan di sini kita masukkan customer-nya itu pasien satu, lalu expiration-nya itu biasanya kalau misalkan perihal obat itu di hari yang sama, jadi di tanggal 14 juga. Payment terms-nya itu adalah immediate payment, jadi langsung dibayarkan. Order lines-nya bisa masukkan produk. Misalkan di sini pasien habis konsul ke dokter umum dan juga ada obat. Misalkan untuk ini di sini sudah ada, bisa di save terlebih dahulu. Nah, setelah di save, ini nantinya dari pasien itu bisa kita send by email untuk quotation-nya atau langsung kita confirm. Nah, biasanya kita send by email saja agar pasien juga bisa lihat file dari quotation tersebut. Ya, setelah di-send, kita bisa langsung konfirmasi nih, misalkan memang dari quotation-nya sudah sesuai dengan resep obat yang dikasih, kita bisa confirm. Nah, setelah confirm, biasanya dari quotation ini berubah menjadi sales order. Kita di sini bisa mengakses tab sales order di bagian order, lalu orders. Nah, di sini sudah ada sales order-nya. Nah, selanjutnya itu untuk setelah sales order, kita langsung membuat invoice. Create invoice, kita menggunakan yang regular invoice, langsung bisa di create and view invoice atau langsung create invoice saja. Klik create invoice. Oke. Nah, invoice-nya sudah terbuat, bisa diklik on invoice. Ini untuk draft dari invoice-nya. Sekarang kita bisa langsung masuk ke orders. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan statusnya itu sudah fully invoice. Nantinya kalau misalkan dari sales order ini sudah terbuat, maka di inventory itu akan terupdate delivery-nya. Jadi nanti dari inventory perlu mengakses atau perlu mengeksekusi delivery obat ke pasien. Ya, mungkin untuk bagian sales cukup sekian. Kita dilanjutkan ke bagian purchasing. Baik, selanjutnya nama saya Gregorius Arya Pandita Wicaksana dengan NIM 12021940003. Jadi di sini saya menghandle untuk bagian eh, purchase atau penyediaan barang. Jadi seperti yang bisa dilihat untuk di udunya sendiri untuk di sistemnya itu, kalau untuk apoteker yang menangani purchase itu, untuk modul yang bisa dibuka itu hanya untuk purchase saja. Jadi kita bisa langsung masuk aja ke purchase-nya. Jadi fungsinya apa? Untuk purchase sendiri itu di sini kita bisa melakukan pembelian barang untuk menyediakan stok. Jadi hal pertama yang bisa kita buat itu di UDU itu yaitu request for quotation. Atau di sini kita membuat penawaran kepada vendor-vendor untuk pembelian produknya. Jadi sebagai contoh, apabila di sini klinik ingin membeli obat, di sini kita bisa melakukan
request for quotation. Di sini kita tinggal memasukkan untuk nama vendornya, kemudian kita bisa memasukkan produknya juga di sini. Sebagai contoh di sini kita ingin membeli obat eh, Panadol ya. Oke. Kemudian kita di sini bisa menaruh untuk jumlah, quantity, dan juga unit price-nya, dan juga pajak. Dan akan diakumulasikan untuk total harganya. Kemudian kita juga bisa menaruh untuk deadline dan juga tanggal perkiraan barangnya itu sampai. Dan apabila sudah, untuk udah sendiri di sini apabila sudah terintegrasi ke email, itu kita bisa klik send by email apabila ingin masukkan ke email tapi apabila sudah ada persetujuannya itu kita bisa langsung print RFQ dan apabila eh, kita sudah berhasil print RFQ-nya kemudian kita juga bisa melakukan konfirmasi untuk pemesanannya apabila sudah disetujui dan apabila sudah di situ bisa dilihat bahwa di sini untuk PO-nya atau purchase order-nya sudah tersedia. Jadi apabila sudah melakukan quotation, RFQ dan juga pemesanan, di sini bisa dilihat ya teman-teman untuk di purchase itu di sini ada vendor, bayarnya juga. Di situ bisa dilihat untuk statusnya itu purchase order. Teman-teman apabila sudah berhasil melakukan RFQ, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini untuk on hand-nya itu ada bertambah satu. Jadi untuk berarti bisa dikatakan bahwa proses untuk stok barangnya itu sudah berhasil ya. Karena di awalnya itu ada 100 unit dan ketika berhasil melakukan pembelian 1 unit itu sudah berhasil bertambah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk kelanjutan jadi dari apoteker bagian manufacturing. Jadi ini punya Daril. Jadi sebelum itu share screen. Baik, jadi untuk bagian manufaktur sendiri, itu untuk modul yang bisa diakses itu berkaitan dengan produksi tentunya itu ada manufacturingnya, terus ada inventory juga untuk melihat stok persediaan. Jadi untuk inventory dan manufaktur sendiri di UDU itu dia saling berhubungan sehingga untuk customisasinya mereka berdua perlu ada. Kemudian di sini juga kami sengaja menambahkan purchasing agar bisa melihat untuk status pemesanan barangnya. Akan tetapi di sini untuk manufaktur sendiri, untuk di purchasingnya itu hanya bisa melihat datanya aja, tidak bisa melakukan pemesanan barangnya. Baik, jadi pertama itu untuk di manufaktur sendiri untuk prosesnya itu yang utama itu melakukan produksi di ulunya atau manufacturing ordernya. Jadi sebagai contoh di sini kita bisa masuk ke modul manufacturing. Kemudian di sini kita bisa melakukan pembuatan barang. Yang pertama kita bisa memasukkan produknya sebagai berikut. Misalnya kita ingin membuat obat sakit kepala, kemudian kita masukkan bill of materialnya. Setelah itu kita bisa memasukkan tanggal untuk tanggal produksinya dan juga penanggung jawabnya siapa, terus yang mau dibuat berapa. Bisa sebagai contoh satu aja. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk eh, bahannya. Jadi di sini untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat produk obat sakit kepala. Sebagai contoh di sini bahan untuk dua sakit kepala. Kemudian kita bisa confirm saja untuk pembuatan barangnya. Dan di sini untuk manufaktur akan bertanggung jawab untuk memaintain atau melihat untuk produksinya apakah sudah selesai atau belum. Dan apabila ternyata sudah selesai di prosesnya, kita bisa mark as done. Kemudian kita bisa melakukan konfirmasi dan di sini bisa dilihat konsum dan konsumnya itu sudah berhasil yang digunakan satu dan obatnya sudah berhasil dibuat. Kemudian untuk manufaktur bisa langsung buat di sini manufaktur dan melihat obat sakit kepala sudah berhasil dibuat 1 unit. Oke, mungkin sekian untuk proses dari manufacturing bisa dilanjutkan ke inventory. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian inventory. Untuk bagian inventory sendiri, di sini role-nya ada apoteker Raffi. Untuk yang bisa diakses itu modulnya ada inventory, purchase, dan juga manufaktur. Kita langsung saja ke modul inventory. Mana di modul inventory itu yang pertama kita bisa nge-maintain dulu produknya. Untuk produk sendiri itu ada dari finish good atau obatnya sendiri itu sendiri, lalu ada bahan untuk pembuatan obat.
Lalu setelah itu kita bisa langsung saja tadi ke delivery orders, di mana delivery orders ini tergenerate dari sales order. Nah, tadi sudah ada kan sales order itu yang dibuat sama sales. Nah, nanti ke delivery orders itu di bagian inventory itu langsung masuk untuk delivery ordersnya. Nah, ini adalah tampilan delivery orders yang sudah di validate atau di confirm. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah di validate, gimana itu satu dan dannya itu juga satu. Ini berarti menandakan kalau misalkan obat tersebut sudah dilakukannya delivery. Oke, mungkin cukup sekian untuk inventory, bisa dilanjutkan ke modul selanjutnya. Ya, selanjutnya eh, saya Bima Ramadhani Wardana dengan NIM 12021923844. Di sini saya megang role sebagai dokter. Di sini dokter memiliki akses di semua modul, cuman untuk probis yang ini dokter hanya fokus kepada modul akunting. Nah, main functionnya akunting yaitu melihat berbagai report dari berbagai transaksi yang sudah dilakukan oleh modul-modul sebelumnya, seperti balance sheet, profit dan loss report, dan ada juga general ledger. Nah, dalam akunting juga bisa melihat eh, invoice-invoice yang sudah dibuat dan payment yang sudah diselesaikan. Nah, dalam modul akunting juga sebenarnya bisa membuat berbagai invoice, credit note, dan payment. Jika probisnya, karena probis kita ini dibuat di sales, jadi akunting tidak perlu membuat lagi. Ya, sekian dari modul akunting. Terima kasih.